Shalom, selamat pagi sahabat rohani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 13, demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha, barangkali kita sebagai manusia biasa pasti pernah mengalami kegalauan. Dalam mas ini Daud mengalami kebimbangan dan galau sekali karena dia mengingat pelanggaran dan dosa yang lakukan, dan yang paling besar dosa dan pelanggaran yang dilakukan adalah bagaimana dengan liciknya dia menyuruh Uria, panglima tentara, supaya di depan berperang sehingga mati, dan ia mengambil istri Uria, Batseba, sebagai istrinya atau undiknya. Dalam doanya inilah membuat dia menjadi galau. Lalu dalam doanya Daud memohon kepada Tuhan supaya roh Tuhan jangan kiranya diambil dalam dirinya. Jika roh Tuhan sudah tidak lagi mendiami manusia, berarti ia sudah mengalami kematian, atau paling tidak dia tidak berdaya lagi, tidak memiliki kekuatan lagi, apalagi secara rohani, yang pada akhirnya akan mengalami kematian selama-lamanya. Sahabat rohani, hal ini juga lah yang harus kita yakini pada saat ini. Tentunya kita pernah melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa pada masa yang lalu, baik yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Nas ini mengingatkan kita selagi masih ada waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita mau untuk menyesali dan memohon ampun kepada Tuhan. Jika Tuhan telah mengambil rohnya dari manusia, tentunya ia tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan. Untuk itu hendaklah kita mampu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Lihat misalnya seorang Simson yang kuat, gagah dan perkasa, yang dalam cerita sejarah pernah kita dengar dalam perjanjian lama bagaimana Simson bisa melawan seekor singa yang sangat buas. Lalu dia juga dipakai Tuhan untuk melawan bangsa Palestina. Tetapi dia sudah jauh dari Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan akibat rayuan dari seorang wanita cantik namanya Delila. Seketika itu juga maka hilanglah roh Tuhan dari dirinya dan dia tidak memiliki kekuatan lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kita berharap Tuhan mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita lakukan pada masa lalu dan juga pada masa kini. Jika kita tidak bersusah hati oleh karena dosa kita, atau kita tidak pernah merasa bersalah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka dapat dikatakan kita bukan lagi pengikut Tuhan yang benar. Roh Tuhan selalu mengingatkan orang percaya untuk menyesali segala perbuatannya. Jika kita jatuh ke dalam dosa dan kita mau mengaku segala kesalahan kita di hadapan Allah, Ia akan setia dan adil mengampuni kesalahan kita, karena Allah adalah Maha Pengasih bagi orang yang menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Namun jika kita tidak lagi bersusah hati atau tidak pernah merasa bersalah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan,
Itu menggambarkan bahwa di dalam hati kita bahwa kita sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan dan digantikan oleh roh kejahatan. Roh Kudus tidak lagi menghinggapi diri kita, tetapi sudah Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan mari memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, karena Tuhan kita sungguh luar biasa mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.